Dulu di NTB saya 36 tahun pada waktu jadi gubernur. Bupati saya ada yang umurnya 55 tahun, ada yang umurnya 60 tahun. Maka saya yang dibesarkan di pesantren merasa su'ul adab kalau saya undang beliau datang ke Mataram. Maka sayalah yang mendatangi para bupati dan wali kota satu-satu untuk membangun kesepahaman. Mari kita kerjakan ini bersama untuk kepentingan kita di NTB bersama-sama. Menarik sekali apa yang disampaikan, bagaimana sirah Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat membawa agama Islam ini tidak kurang, ya, tidak sampai daripada 15 tahun, hanya 13 tahun di Madinah. Kemudian manusia berkuah-kuah, berbangsa-bangsa datang masuk Islam, menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Artinya Islam itu memberikan solusi. Tapi yang kita dengar hari ini, Tuan Guru, di Indonesia bagaimana benturan seolah-olah segala sesuatu itu kalau sudah dengan Islam sudah ada labelnya terorisme, ada labelnya, sekarang sudah muncul lagi Muslim Cyber Army dan berbagai macam label-label lain kepada Islam. Mungkin kita perlu juga mendengar dari Tuan Guru bagaimana pengalaman beliau dalam masalah-masalah yang seperti ini. Karena khususnya ini di NTB kita dengar bahwa NTB ini walaupun mayoritas Muslim, tetapi juga adalah masyarakat yang majmuk. Bagaimana Islam itu bisa hidup berdampingan baik, dan bahkan beliau itu bisa mendapatkan sebagai provinsi yang mendapatkan penghargaan, ya, dan PBB, ya, cari siapa yang mau dari berbagai macam, ya, dalam penurunan angka kemiskinan, ya, di tingkat nasional dan hal-hal yang lain. Mungkin ini bisa di-sharing juga kepada kita di sini, karena misalnya banyak pertanyaan saya sebagai dosen di kampus Tuan Guru. Mahasiswa itu ketika kita ajarkan ini politik Islam, ini teori politik Islam, pada ujung-ujungnya dia tanya, kira-kira contohnya itu hari ini yang mana? Contohnya itu yang mana? Lalu saya tidak kehabisan pikiran, lihat Tuan Guru Bajang. Malam ini kita dengar langsung dari Tuan Guru Bajang. Silakan. Semakin malam Ustaz Mutiara ini suara makin gede, ya. Bahaya sih. Jadi begini, Ustaz Mutiara dan bapak-bapak ibu, sebenarnya yang dilakukan di NTB itu masih secuil, ya, dari keteladanan dan nilai-nilai hebat yang diwariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai itu sebenarnya dapat diterapkan dimanapun, karena setiap perintah Allah dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata ulama memiliki 3 kriteria yang terpenuhi dalam satu perbuatan: ilahiyah, insaniyah, dan akhlakiyah. Jadi sesuatu itu memiliki nilai ketuhanan, karena memang perintah inti dari perintah kebaikan itu dari Allah. Berbuat baiklah, itu perintah Allah kepada kita. Maka semua perbuatan-perbuatan baik itu ada nilai keilahian. Insaniyah, karena kemanfaatannya itu bagi manusia dan dapat dilaksanakan oleh manusia. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Semua perintah-perintah itu insaniyah. Sholat bisa, zakat bisa, walaupun yang mau
lebih sedikit dibanding yang nggak mau. Haji bisa, walaupun memang berangkatnya tergantung kuota, nunggu antri sekian tahun, tapi bisa. Dan yang ketiga, akhlakiyah, bahwa perintah kebaikan dalam Islam itu selalu mengandung nilai etika yang tinggi. Tidak hanya halal haram, tapi juga pantas untuk dikerjakan. Jadi sebenarnya apa yang Rasulullah SAW perintahkan itu bisa diterapkan di mana pun. Kalau bisa di Lombok, di Nanggro Aceh juga pasti bisa. Dan yang diberikan itu adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar. Bahwa kalau kita ingin melaksanakan satu perubahan itu harus berlandaskan pada visi yang jelas dan dipahami oleh semua pelaksana pembangunan. Maka kita harus rendah hati untuk mengkomunikasikan visi perubahan itu. Dulu di NTB saya 36 tahun pada waktu jadi gubernur. Bupati saya ada yang umurnya 55 tahun, ada yang umurnya 60 tahun. Maka saya yang dibesarkan di pesantren merasa subur adab kalau saya undang beliau datang ke Mataram. Maka sayalah yang mendatangi para bupati dan wali kota satu-satu untuk membangun kesepahaman. Mari kita kerjakan ini bersama untuk kepentingan kita di NTB bersama-sama. Nah, dengan pendekatan yang sifatnya fungsional seperti itu, tidak menganggap diri lebih dibanding yang lain, tapi kita semua berperan dan sama pentingnya dalam fungsi kita masing-masing. Alhamdulillah, terciptalah ruh jamaiyah, kebersamaan. Kalau kebersamaan sudah tumbuh, tidak ada cita-cita yang terlalu sulit untuk kita wujudkan. Kira-kira itu sebenarnya awal dan dasar, yaitu membangun fondasi kebersamaan. Kalau sudah ada fondasi kebersamaan itu, maka saling curiga pasti akan hilang. Sehingga di NTB walaupun mayoritas umat Islam, tapi saudara-saudara kita yang non-muslim itu bisa nyaman, aman, dan betah untuk tinggal di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, karena sederhana, Islam atau kita apabila mayoritas, maka kemayoritasan kita itu bukanlah untuk menindas, tetapi untuk mengayomi, sebagaimana dulu Nabi yang mulia mencontohkan. Jadi kira-kira itu sebenarnya yang paling asasi, yaitu membangun kebersamaan, membangun rasa saling percaya, membangun rasa saling menghormati dan menghargai. Selebihnya itu urusan-urusan teknis untuk diselesaikan bersama. Sekali fiqh, kepercayaan itu ada, maka apa yang kita rencanakan akan dapat terwujud, insyaallah tidak terlalu sulit. Wallahu a'lam bishawab.